Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga Sabat ini di sana kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Begitu juga dengan aku di sini sehat dan baik-baik selalu. Sabat ini kita lanjut lagi firman Tuhan ya. Dan sedikit mengingat di video yang kemarin tentang murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus karena mereka lapar. Kemudian si orang Farisi mengatakan tidak baik apa yang kau lakukan itu pada hari Sabat katanya kepada si murid-muridnya. Dan intinya sih menyudutkan ya. Orang Farisi ini menyudutkan murid-murid Tuhan Yesus dan tentunya ingin menyudutkan Tuhan Yesus juga. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menjawab, apakah kamu tidak baca katanya? Apakah kamu nggak baca waktu si Daud ya di perjalanan bersama dengan pengikutnya dan mereka lapar dan kekurangan bahan makanan. Akhirnya mereka masuk ke rumah ibadat dan bertemu dengan imam besar Abiatar dan akhirnya mereka meminta makanan di sana. Tetapi Imam Abiatar bilang mereka nggak punya bahan makanan selain roti sajian. Dan akhirnya Daud dan pengikutnya memakan roti sajian itu. Sebenarnya roti sajian itu hanya bisa dimakan oleh imam. Ya kayak orang biasa gitu nggak bisa. Walaupun Daud itu waktu itu dia juga ibaratnya sudah orang penting dibilang. Dia juga nggak bisa. Maksudnya nggak berhak untuk makan roti itu. Karena peraturannya. Tetapi pada saat itu Daud dan pengikutnya makan roti itu. Karena mereka pada saat itu lapar ya. Jadi dia bilang juga ada juga imam-imam yang melakukan kesalahan pada saat di rumah ibadah tapi mereka nggak bersalah gitu. Artinya Tuhan bilang hari Sabat itu bukan lebih penting daripada manusia itu sendiri. Dan Tuhan bilang di sini ya, di sini ada yang melebihi bait Allah. Kemudian Tuhan bilang lagi yang kuhendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Kemudian hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau di sini dibilang Tuhan, hari Sabat itu dibuat Tuhan untuk manusia, bukan manusianya yang untuk hari Sabat. Jadi jangan kebalik-balik ya. Memang kalau kita baca di kitab Yeremia dan Yesaya itu mengatakan hari Sabat itu adalah tanda bahwa engkau adalah pengikutku atau anakku. Ibaratnya itu tanda kita ya berhari Sabat. Tetapi kembali lagi di sini diingatkan Tuhan, kenapa Tuhan sampai datang ke dunia ini? Supaya Tuhan menggenapinya dan meluruskan semuanya. Maksud Tuhan itu seperti ini intinya. Esensinya seperti ini gitu. Bukan hari Sabat ya udah ke gereja aja, pokoknya nggak boleh kemana-mana ya, mau ada orang kenapa-napa kayak celaka kayak nggak usah, biarin aja di situ. Bukan seperti itu. Jadi Tuhan bilang pada hari Sabat pun kalau memang itu untuk hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan, membantu orang, contohnya ada orang kecelakaan kah, atau katanya seperti kalau misalnya ada orang yang lagi kesusahan kita bantu, itu nggak ada masalah. Jadi kita yang kadang-kadang seperti jadi orang Farisi, oh nggak boleh ini haram itu, nggak bisa kayak gitu. Tuhan sendiri aja pencipta udah menjelaskan, yang ku kehendaki bukan persembahan tetapi belas kasihan. Jadi kita harus bisa mengerti esensi, bukan tok gitu. Ibaratnya kayak letter luck itu bukan secara komanya titiknya itu diturutin yang berlebihan, bukan seperti itu. Tetapi kita harus tahu esensinya Tuhan. Kita harus tahu inti yang Tuhan mau itu seperti apa. Itu yang paling penting. Dan kemudian kita akan lanjut lagi firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anak-anakmu di sini panjatkan pada hari Sabat ini Bapa. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau mengajar-ajari kami dan taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati pikiran kami, dan berbicaralah kepada hati dan pikiran kami masing-masing juga, agar kami mengerti ya Bapa apa esensi yang ingin Engkau sampaikan Bapa melalui firman-Mu, apa yang ingin Engkau mau agar kami melakukannya sesuai turut kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan sambungnya di sini. Di sini ayatnya 3 kitab juga ya, di Matius, Markus dan Lukas. Aku kasih
kasih ayatnya karena aku bacanya nanti hanya yang di Markus saja. Kalian boleh baca yang di Matius dan di Lukas ya. Ayatnya Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian di Markus 3 ayat 1 sampai 6, judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian di Lukas 6 ayat 6 sampai 11, judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi judulnya sama semua, tapi aku baca cuma di Markus ini ya. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kalau aku baca di sini ternyata Tuhan pernah marah juga, tetapi bukan marah dengan aksi juga, karena di sini Tuhan marah tapi dia pandangannya marah. Kan dia bilang di sini tadi Tuhan, dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu berkata. Jadi Tuhan dengan marah ya melemparkan pandangannya ke sekelilingnya, karena di situ orang-orang Farisi itu mencoba untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Dan di sini juga dia bilang orang-orang Farisi itu kayak ngintip. Mereka tahu kalau ada di situ yang seorang yang punya lengannya yang mati sebelah, dan mereka bilang, "Kita lihat nih, dia nanti nyembuhin pada hari Sabat. Nanti disitulah kita persalahkan," katanya. Nah sekarang kalau mau logika kita main, berarti sebenarnya si Farisi ini mengenal Yesus. Karena di video yang lalu aku bilang mereka nggak kenal Yesus. Ternyata setelah di firman ini lagi aku baca, aku harus mengakui orang-orang Farisi itu sebenarnya mengenal Yesus, tetapi mereka itu sebenarnya bukan pengikut Yesus, bukan anaknya Tuhan Yesus, bukan menyembah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia bilang kan, kita lihat nanti jika dia menyembuhkan orang itu, kita akan mempersalahkan dia. Artinya mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Artinya juga Tuhan Yesus mempunyai kuasa dan mereka itu tahu. Tetapi faktanya ternyata mereka itu adalah anak-anaknya si jahat. Mereka adalah pengikut iblis yang sesat. Karena sebenarnya mereka tahu tapi mereka malah menyalahkan. Kalau kita secara manusia, kita tahu seseorang melakukan firman Tuhan, turut kehendak Tuhan, dan bahkan dia bisa menyembuhkan orang sakit, pastilah kita akan adore atau seperti kayak memuji mereka atau mengatakan engkau benar-benar adalah pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Tetapi mereka malah mau menyalahkan. Artinya mereka tahu sebenarnya Yesus itu bisa menyembuhkan dan mempunyai kuasa. Tetapi karena mereka tidak benar-benar menjadi pengikut Kristus, menjadi anaknya Tuhan, makanya sifat mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Jadi di sini sebenarnya kalau aku mau bilang, ternyata orang Farisi itu mengenal siapa Yesus, tahu siapa Yesus. Jadi bukan seperti di video yang lalu sebenarnya. Kalau di sini aku baca firman Tuhan, karena aku pikir mereka nggak kenal Yesus. Ternyata mereka kenal Yesus dan mereka tahu Yesus punya kuasa menyembuhkan. Tetapi mereka mengambil itu untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Jadi di sini kita harus belajar, begitulah ciri-ciri nabi-nabi palsu, di mana dia berbicara tentang firman Tuhan, tapi perbuatannya sangat jauh dari apa yang diinginkan Tuhan, jauh dari kehendak Bapa. Karena mereka merasa paling benar daripada Tuhan itu sendiri, karena mereka merasa paling tahu daripada Tuhan itu sendiri. Dan logikanya kalau kita mau merenungkan, mereka tahu kalau Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Berarti kalau orang sanggup menyembuhkan, dia punya kuasa kan? Tetapi mereka malah mau menyalahkan. Dengan cara itu mereka mau menyalahkan karena hari Sabat gitu. Padahal Tuhan yang menciptakan
mengadakan hari Sabat itu. Tuhan yang mengadakannya untuk manusia. Ya, kalau kalian baca penciptaan itu ada 6 penciptaan dunia ini, bagaimana dunia ini diciptakan di Kejadian, kalian baca itu, dan kemudian kalian bisa tahu di situ hari Sabat itu adalah hari perhentian. Tetapi di sini Tuhan tekankan, hari Sabat itu bukan tok kita langsung ke gereja, nggak ngapa-ngapain. Kalau ada sesuatu hal yang harus kita bantu, makanya dibilang Tuhan, apakah lebih baik membunuh daripada menyembuhkan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu diadakan untuk Tuhan, untuk manusia dan Tuhan, ya, hari perhentian, di mana disitulah kita berkomunikasi dengan Tuhan, seperti kayak hari perhentian kita bilang. Tetapi kalau hari Sabat itu ada orang yang sakit, contohnya dia seorang dokter dan harus dioperasi, ya, ada orang sakit harus dioperasi, ya si dokternya itu harus mengoperasi si pasien supaya sembuh, karena itu adalah ajaran Tuhan. Terlepas dari dia itu ada profesi dan dia bekerja untuk mendapatkan uang dari dokternya itu, tetapi di sini adalah menyelamatkan nyawa. Makanya dibilang di Matius dan Lukas, kalian baca juga, pada saat kalau kalian ada keledai kalian atau binatang peliharaan kalian jatuh ke sumur atau terjadi celaka pada hari Sabat, kan pasti kalian akan menolong katanya. Apa lebih berharga binatang peliharaan kalian daripada kalian itu sendiri? Jadi Tuhan benar-benar membuka mata kita, pikiran kita, ya, bukan sembarangan. Pokoknya hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain tok, udah haram, nggak, bukan kayak gitu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut dan Dia mempunyai alasan yang tepat, dan bukan berarti Yesus itu bertentangan dong dengan hukum Taurat dan ini, bukan seperti itu. Makanya dibilang aku datang untuk menggenapinya. Tetapi mungkin bagi orang yang tidak, dia mengenal Tuhan Yesus itu, dia mengenal, tahu, bahkan setan pun tahu Tuhan Yesus itu, tetapi mereka itu memanipulasi. Itulah pekerjaan si iblis, si jahat. Kan dari dulu memang dia memanipulasi. Pada saat Adam dan Hawa juga dia manipulasi supaya mau makan buah itu. Dan pada saat ini biarlah firman ini kita renungkan. Artinya orang yang tahu firman Tuhan, yang sedetail mungkin, itu belum tentu Tuhan berkehendak sama dia. Makanya cari Tuhan sendiri, baca firman Tuhan sendiri. Karena banyak sekali orang-orang juga mengatakan aku ini, ahli ini, tetapi perbuatannya jauh-jauh daripada kehendak Bapa. Bukan berarti kita sempurna, tetapi kalau kita mencari Tuhan itu sendiri, baca firman Tuhan sendiri. Kecuali kita adalah anak kecil yang nggak tahu baca, tapi kan kita sudah dewasa. Hendaklah kita dewasa secara fisik dan juga dewasa secara rohani. Bukan hanya kita hafal firman Tuhan, bukan hanya kita baca firman Tuhan, tapi kita nggak lakukan. Itu adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan di sini berduka cita katanya. Kalau Tuhan melihat kedegilan seseorang, dikatakan di sini Tuhan itu sampai berduka cita karena kedegilan hati mereka. Kalau kita mau tahu, degil itu kan udah termasuk bebal. Dan kalau kita mau bilang juga, berduka cita itu biasanya kalau kita kehilangan seseorang, misalnya kematian. Kalau orang pun punya masalah, nggak pernah orang itu berduka cita karena ada masalah, kehilangan uang, dan selalu kalau berduka cita, turut berduka cita itu pasti kalau ada kepergian seseorang. Artinya orang itu berharga. Jadi sampai sebegitunya Tuhan berduka cita karena kedegilan hati mereka. Jadi jangan sampai kita membuat hati Tuhan makin sedih, makin marah. Yang jelas Tuhan tidak menyukai kita melakukan hal yang jahat. Kita melakukan hal-hal di luar dari kehendaknya Tuhan. Dan kita harus tahu manusia itu lebih berharga daripada apapun. Makanya selama murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan dia, kan gak berpuasa. Karena apa? Karena dia mencontohkan, selama kau bersama denganku, tidak ada yang namanya ratapan, tidak ada yang namanya puasa, tidak ada yang namanya kesedihan. Kalau kau bersamaku selalu sedih, artinya buat apa kau sama aku? Tuhan mencontohkan itu. Tetapi selama kita masih kedagingannya kita tonjolkan, Tuhan gak bisa bekerja. Jadi kita itu masih dibelenggu dosa itu. Makanya kita harus benar-benar tahu esensi maksud Tuhan itu. Esensinya apa? Maksudnya apa? Intinya apa? Dari panjang-panjangnya itu apa maunya Tuhan? Bukan, komanya titiknya sekian, ininya ini, ada tanda-tandanya. Bukan kayak gitu. Bukan hanya itu aja firman Tuhan itu. Tetapi kita harus tahu esensinya. Di dalam kehidupan kita
kita. Percuma kita hafal Alkitab, tahu ayat ini, tahu menjelaskan itu, tapi perbuatan kita nol besar. Bahkan dibilang Tuhan menyembunyikan kepada orang pintar dan orang bijak. Dia pilih orang kecil. Makanya Tuhan membuka segala sesuatu itu kepada orang kecil daripada kepada orang pintar. Dia berkenan kepada orang kecil. Tapi bukan berarti kalau kita, berarti Tuhan pilih kasih. Bukan seperti itu. Mau kamu kecil, mau kamu besar, selama kamu mengakui otoritasnya Tuhan di kehidupanmu, Tuhan berkehendak, Tuhan gak undur. Tuhan itu penuh kasih kepada siapa aja kita yang mau. Yang mau ya. Kalau yang gak mau ya itu tadi, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling ini dan itu. Padahal kita pun ciptaannya. Makanya dibilang di sini, mintalah akal budi hikmat dari surga. Karena akal budi hikmat yang dari surga, yang dari Tuhan, akan memampukan kita mengerti esensinya itu. Bukan hanya baca ini, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Tapi kita lakukan terus. Perbuatan dan apa yang kita katakan dan kita pelajari itu jauh sekali. Tetapi sesungguhnya, kalaupun itu pernah terjadi, jangan mengira aku juga pernah melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi setelah aku dipulihkan Tuhan, aku benar-benar berusaha, aku selalu doa, Tuhan maafkan, ampuni. Dan kita jangan mengulangi kembali apa yang sudah pernah kita lakukan. Jangan mau jatuh ke lubang yang sama lagi. Karena Tuhan akan marah. Di sini Tuhan bilang apa? Dengan marah dia memandang sekelilingnya. Kesal Tuhan jadinya. Dan dia berduka cita karena kedegilan orang. Orang-orang yang udah dikasih tahu ibaratnya sedih hati Tuhan. Dia kecewa karena dia udah sampai datang ke situ, dia udah jelasin pun nggak jelas-jelas juga ya. Jangan sampai seperti itu. Biarlah firman ini menjadi perenungan buat kita. Itu lebih baik karena kita lebih masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita merenung ibaratnya. Kalau orang Batak bilang merimang-rimangi. Jadi kita bisa mengerti apa maksud dan esensi yang ingin Tuhan sampaikan ke dalam diri kita masing-masing. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, banyak sekali firman-Mu yang kami kadang-kadang gak mengerti. Biarlah Engkau sampaikan Bapa. Kasihanilah kami Bapa orang berdosa ini. Bapa, panjang hari Sabat-Mu ini kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami kekuatan dan berkat hari Sabat. Terpuji namamu Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar firman ini. Terima kasih sudah menonton firman ini juga. Tuhan memberkati. Amin.